Oke, selamat siang. Ya, ini ada apa? Ada materi yang saya buat eh, untuk apa ya? Untuk ini aja pelengkap ya, suplemen untuk adik-adik yang eh, apa kontrak mata kuliah itu pilihan kah? Pilihan atau apa ya? Ya, pokoknya untuk konsentrasi keuangan daerah lah. Ya, pilihan mata kuliah penatausahaan keuangan daerah. Ya, berarti sekarang kalian semester 7. Nah, ini hanya suplemen untuk nanti kalian dengar baik-baik supaya ini yang kita bahas di kelas ya. Supaya ini yang kita bahas di kelas untuk adik-adik bisa sedikit dapat gambaran bahwa ingat baik-baik bahwa ruang lingkup kita adalah keuangan daerah. Kalau adik-adik mengambil konsentrasi keuangan daerah. Tapi yang perlu dipahami di sini eh, harus ada adik-adik harus bisa bedakan antara keuangan daerah yang dipelajari oleh akuntansi. Karena kan di akuntansi itu kan ada apa namanya bicara penatausahaan juga. Itu kan namanya apa eh, 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 akuntansi sektor publik ya, akuntansi sektor publik. Nah, ini juga dia bisa berkaitan dengan kita, tapi itulah hematnya kita orang ilmu ekonomi, jangan sampai kita berbicara terlalu jauh ke arah ruang lingkupnya akuntansi sektor publik. Begitu juga demikian akuntansi sektor publik juga jangan sampai berbicara lebih masuk ke dalam ruang lingkup keuangan daerah yang ada di ilmu ekonomi. Nah, di sini terkait penatausahaan keuangan daerah, ya, di sini ada istilah PKD, di sini pengelolaan keuangan daerah, ya. Nah, di dalam pengelolaan keuangan daerah ini ada apa istilah pejabat yang diberikan kewenangan oleh regulasi untuk mengelola keuangan itu, ya. Nah, nanti di tingkat SKPD atau di tingkat OPD ada namanya tuh pejabat pengelola apa penatausahaan keuangan itu, pejabat penatausahaan keuangan daerah, PPK namanya ya, PPK. Nah, itu biasanya ada mandat dari PA. PA ini pengguna anggaran. Pengguna anggaran ini dia membuat mandat kepada pengelola apa penatausahaan di tingkat OPD ya. Nah, itulah ada istilah PA, pengguna anggaran, itu berarti SKPD ya. Dalam artian tidak ada hubungan antara kepala dinas dengan PA. Ini dua hal yang berbeda ya. PA itu dia melekat pada OPD, SOTK. Dia melekat pada SOTK. Nah, orangnya datang ini, kepala dinas datang ini hanya melengkapi ya. Jadi bukan berarti adik-adik membangun wacana secara teori bahwa siapapun dia jadi kepala dinas, dia merupakan pengguna anggaran. Enggak, kebalik itu ya. Walaupun nanti seperti itu, apa penerapannya seperti itu. Kepala dinas biasanya dia pengguna anggaran. Tapi secara regulasi, dia tidak ada hubungannya itu. Seorang kepala dinas dengan pengguna anggaran. Tidak ada. Pengguna anggaran ini, pengguna anggaran ini adalah jabatan yang diberi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ya. Sedangkan eh, jabatan terkait struktural, ya, kepala dinas atau istilah kepala dinas, dia eselonisasi berapa, itu berbeda dengan itu soal kepegawaian. Yang kita mau lihat ini bukan unsur kepegawaiannya, tapi dia unsur dalam kepatuhan antara konsistensi antara jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan jabatan menurut ASN dan juga jabatan menurut pembagian SOTK itu, struktur organisasi dan tata laksana. Jadi secara teori pengelolaan keuangan daerah tidak bisa kita sebutkan begini, siapapun yang jadi kepala dinas dia adalah PA. Enggak, tidak bisa begitu. Walaupun nanti penerapannya dia kepala dinas si A, si B, dia kepala dinas, tapi kita tidak perlu mengaitkan antara kepala dinas dengan PA. Ya. Apa yang perlu dikaitkan antara dinas, badan, unit atau lembaga yang termuat dalam SOTK suatu pemerintah daerah dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah Permendagri 70 toh sekarang toh Permendagri 70. Nah, tahun 2020 itu yang kita kaitkan. Nah, isu ini yang menjadi penting untuk anak-anak ilmu ekonomi, ya. Untuk anak-anak ilmu ekonomi bahwa anak-anak ilmu ekonomi bisa paham antara konsistensi teori itu, ya. Teori tentang apa ini bukan tentang buku tapi tentang aturan.
ingat baik-baik bahwa eh, kita ilmu ekonomi khususnya konsentrasi keuangan daerah sulit untuk berinovasi. Karena dia bersifatnya kita harus harus patuh terhadap regulasi. Makanya ada istilah muncul kacamata kuda itu seorang keuangan daerah harus kita kacamata kuda. Bukan berarti seorang anak ilmu ekonomi dia harus jadi bendahara. Enggak, itu bukan ruang lingkup kita. Anak ilmu ekonomi jadi bendahara ya. Anak akuntansi yang harus jadi bendahara ya. Nah, kita pada level apa? Ya, kita pada level tadi ya. Kita harus anak keuangan daerah kita mungkin level PA kah? Iya, kah? Level PA atau tidak PPTK kah? Nah, biarkan ruang lingkup bendahara, tupoksi bendahara itu dia ada di akuntansi. Nah, itu yang adik-adik harus pahami. Sehingga kita harus tahu dulu, kenal dulu anak-anak yang kontrak mata kuliah ini, dia harus tahu dulu penjabaran dari Permendagri 70 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah itu seperti apa. Dulu kan Permendagri 13, tapi sudah selesai, toh sudah selesai. Pasca adanya eh, eh, Permendagri juga ya, Permendagri 90 itu ya tentang pengelolaan ya. Jadi Permendagri 90 itu yang akhirnya dibuat lagi Permendagri 70 itu. Nah, nanti Permendagri 70 ini yang nanti menjadi ukuran untuk setiap tahun eh, Kemendagri mengeluarkan pedoman penyusunan APBD. Ini pedoman penyusunan APBD 2025 sudah keluar 13 toh. Permendagri 13 tahun 2024 tentang penyusunan APBD 2025. Nah, kaitannya begitu. Nah, di sini adik-adik satu hal bahwa konsistensi tentang regulasi itu adik-adik harus paham. Ya. Yang kedua bahwa adik-adik juga harus dilindungi dengan buku. Ya, toh, bagaimana teori kebijakan publik ini melalui instrumen APBD. Ya. Nah, itu terlepas dari itu, yang penting adik-adik paham dulu tentang pejabat pengelola. Pejabat pengelola ini bukan pejabat ya, struktural, enggak. Ya, dia enggak. Tapi siapapun pejabat struktural dia akan melekat melekat tanggung jawab tentang pejabat pengelola keuangan daerah. Ini konsep yang harus dipahami. Jadi, siapapun jabatan struktural dalam Pemda, dia akan apa mendapatkan tugas dan fungsi sebagai jabatan pengelola keuangan daerah. Ini harus dipisahkan ya. Bu- bukan bukan berarti begini, kepala dinas itu dia hanya mengurus uang, enggak. Dia banyak hal yang dia harus urus. Sehingga apa? Waktu dia menempati jabatan seorang kepala dinas, maka dia bertanggung jawab atas jabatan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebagai apa? PA, pengguna anggaran. Paham ya itu yang mau apa ya materi ini konsekuensinya ada di situ pemahaman kita tentang logika tentang SOTK, aturan ASN dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya jabatan pengelolaan keuangan daerah karena ada TUSI di situ. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan ilmu pemerintahan, maka ada kewenangan, ya kan? Nah, dari Sekda ke PPKD di kepala dinas itu kan ada kewenangan delegasi. Sedangkan dari kepala dinas ke PPTK atau ke kepala bidang itu mandat. Ada tanggung jawab yang beda ya. Misalnya ada konsekuensi pemeriksaan dari inspektorat BPK ya atau tidak BPKP. Dia akan menelusuri apakah kewenangan mandat ini telah dilaksanakan. Ya kan? Kalau memang ada temuan terkait kegagalan mandat itu, siapakah yang bertanggung jawab? Nah, di sini bahwa evaluasinya bukan dari sisi SOTK, jabatan struktural. Enggak. Yang diperiksa adalah orang yang diberikan tanggung jawab sebagai pejabat pengelola. Jadi ingat ada bedanya ruang lingkup pejabat struktural yang melekat itu seorang manusia yang menduduki jabatan di dalam SOTK itu dengan seorang seorang manusia yang menduduki jabatan struktural itu dan dia diberikan tanggung jawab berikutnya melalui Permendagri 70 tahun 2020. Nah, ini harus ruang lingkup yang berbeda. Nah, bedanya di mana? Karena ada dua ruang lingkup yang ilmu yang berbeda. Yang pertama, pejabat pengelola ini, kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah ini kita kita berusaha anak ilmu ekonomi berdiskusi di situ. Sedangkan jabatan pemerintahan, level pemerintahan ini SOTK ini adalah jabatan yang ada di ilmu pemerintahan. Jadi ada dua hal itu.
Nah, itulah yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita membutuhkan dua itu untuk berbicara tentang kebijakan publik, ya kan? Karena kebijakan publik ini dihasilkan oleh seorang manusia yang bertanggung jawab atas jabatannya sebagai struktural pemerintahan dan kewenangan dari jabatan tentang pengelola keuangan. Nah, dua ini diharmonisasi, dia menghasilkan suatu kebijakan publik. Nah, ini dua kewenangan yang berbeda. Nah, di sini orang kita anak ilmu ekonomi pada ruang lingkup apa pertanyaannya? Pada ruang lingkup pejabat pengelola keuangan daerah, ya kan? Jangan kita menyentuh menyentuh kewenangan yang ada di pemerintahan. Nah, itu bukan ruang lingkup ilmu kita. Itu ilmu pemerintahan. Apa kebijakan publik? Ingat ya, mereka mereka menciptakan kebijakan publik, inputnya adalah keuangan. Nah, ini yang kita bicara keuangan ini. Kita orang-orang ilmu ekonomi akan mengcompare apakah kebijakan publik yang dihasilkan ini berdasarkan input yang sesuai. Nah, itu ruang lingkup kajian orang ilmu ekonomi. Sedangkan adik-adik teman kalian di akuntansi mencoba melihat kualitas input ini, ya. Nah, kita meyakini bahwa jika akuntansinya baik, maka input dan selanjutnya diproses ini kan kalau hubungan input dan output kan ada proses. Nah, akuntansi akan banyak menjamin apakah kualitas input ini bekerja. Nah, itu ranahnya akuntansi sektor publik. Nah, ini adik-adik harus paham bahwa kita berbicara penatausahaan pada level itu. Apakah input yang kita gunakan ini maksimal menghasilkan kebijakan publik? Untuk menghasilkan kebijakan publik kita bahas apa, Bapak, misalnya gitu. Ya, pejabat pengelola keuangan daerahnya. Apakah itu sesuai dengan ruang lingkup ilmu ekonomi, konsentrasi keuangan daerah sesuai. Tapi kalau kalian bahasnya kenapa kenapa SOTK ini struktur organisasinya begini, itu bukan ranah kita, ya. Itu ranahnya pemerintahan, ya kan? Ranahnya pemerintahan. Oh, struktur organisasi Provinsi Papua ini OPD-nya harus sekian. Misalnya di Dinas Pendidikan bisa membuat UPTD. UPTD itu bukan ranahnya ilmu ekonomi. Itu ranahnya ilmu pemerintahan, ya. Seperti itu. Nah, ini yang kita bahas di sini. Yang paling penting kita bahas dalam slide ini. Oke. Yang berikutnya ini ya. Yang berikutnya slide kedua ini. Kita coba mengenal dulu ada beberapa akronim ya dalam Permendagri 70 itu. Ini di sini banyak istilah ya, banyak istilah. Masih banyak sebenarnya ya istilah, tapi di sini pada umumnya mungkin saya kenal 25. Di sini ada istilah PKD ya, pengelolaan keuangan daerah, KPA, kuasa pengguna anggaran ya. Ini kan bisa kalau KPA ini kuasa pengguna anggaran ini mandat, kewenangan mandat. Mandat yang dia bukan kewenangan delegatif, bukan, dia kewenangan mandat saja. Kalau kewenangan mandat berarti orang yang memberi mandat ini harus harus ini harus bekerja juga walaupun kewenangannya dikasih. Misalnya nih, si A memberikan mandat kepada si B, bukan berarti si A lepas tanggung jawab, tidak. Si A dan si B akan bertanggung jawab secara bersamaan terhadap mandat itu. Jadi misalnya ada mandat terus uangnya dikorupsi, bukan berarti si A terbebas dari pemeriksaan, tidak. Si A dan si B akan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mengembalikan uang negara. Itulah konsekuensi dari apakah saya menerima mandat atau delegasi. Paham ya? Nah, KPA itu dia mandat, ya. Dia mandat. Nah, terus ini APBD ya, APBD singkatannya ini SKPD atau tidak OPD singkatannya ini ya. Terus DPA, DPA dokumen pelaksanaan anggaran. Ya, ini mandat juga di tingkat OPD dia mandat bahwa dia PPTK itu harus membuat DPA-nya, harus membuat DPA. Jadi kalau ditanya apakah apakah pengguna anggaran PA itu dia menyusun DPA? Tidak. Tidak boleh kita jawab iya. Yang kita harus jawab salah. Karena yang membuat DPA itu harusnya PPTK. PPTK yang harus membuat apa DPA itu. Dari RKA itu harus PPTK yang banyak terjun bercerita banyak tentang itu. Ya, ini kan ada pertimbangan verifikasi dan lain-lain kan. Jadi ada ruang lingkup itu ya. Nah, ini kalau di DPA adalah mandat di tingkat SKPD ya.
Terus ada TAPD, TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Biasanya ini apa masing-masing ya, masing-masing daerah. Tapi pada umumnya tuh Bapenda, BPKD, Bapeda sama Sekda diketuai oleh Sekda. Tapi kalau di Provinsi Papua mungkin bisa organisasi lain ya. Misalnya ada tim percepatan Otsus, mereka bisa jadi itu tergantung skenario dari perdanya. Jadi perda tentang TAPD itu apa? Jadi masing-masing orang tidak apa di beberapa daerah mungkin bisa 5, tapi di beberapa daerah ada 6. Itu tidak jadi masalah. Yang penting ada perda tentang TAPD. Nah, terus SKPKD, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, ini biasanya di BPKD istilah ini ya. Jabatan pengelolaan keuangan ini ada di BKD. Selanjutnya juga dia jadi begini, BKD itu dia menjalankan dua tusi. Dia sebagai apa BUD, Bendara Umum Daerah, dia juga sebagai dia harus tunjuk juga kuasa pengguna anggaran pada pada instansi BPKD karena dia juga satuan kerja itu ya. Jadi BPKD akan sedikit berat dibandingkan organisasi lain karena dia ada tanggung jawab SKPKD ya dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga ini ya PPKD. PPKD biasanya melekat di SKPD. Nah, ini ada SPD. SPD biasanya surat penyediaan dana ya. Terus RKUD. Nah, ini adik-adik bisa baca istilah-istilah ini supaya bisa mengenal ya. Selanjutnya eh, sampai kepada UPGU, TULS ini kan skema-skema bendara pengeluaran saja ya. UP itu terkait dengan uang persediaan ya atau ganti uang atau tidak kita mengajukan SPPTU saja untuk kita minta apa BUD untuk menambah uang tambahan kita ya kan biasanya kan per bulan atau per 3 bulan kita laporkan kan bendahara itu harus laporkan ke bendahara umum daerah. Nah, kalau kita uang persediaan kurang kita ajukan SPPTU saja tambahan uang persediaan di muka gitu kan. Kalau tidak LS, LS ini berarti beberapa kegiatan mungkin bisa LS itu agak enak ya. Eh, bisa biasanya ada beberapa kegiatan yang bisa ditalangi dari TU ya toh apa uang persediaan ada juga yang melalui pembayaran langsung. Jadi pembayaran langsung dari BU. Jadi bukan pembayaran, bukan pembayaran tapi pemindah bukuan. Makanya biasanya mereka minta rekening giro, ya toh rekening giro sehingga pemindah bukuan dia. Jadi dari BUD langsung dipindah bukukan ke ini ke rekening yang menjadi tanggungan kewajiban dari OPD tertentu. Nah, itu yang dilakukan langsung oleh biasanya BUD daerah itu ya, bendara umum langsung. Nah, ini istilah-istilah ini adik-adik harus pahaminya. Nah, berikutnya ini kita coba lihat kewenangan ya. Ini bahan ini dari Permendagri ini ya. Ini ya. Permendagri 77 tahun 2020 ya. So, minta maaf tadi. 77 tahun 2020. Nah, ini dia jadi kalau adik-adik membaca ini sebenarnya adik-adik sudah paham siapa melakukan apa di mana. Siapa melakukan apa di mana ini kan terkait ruang lingkup kerja, terkait jabatan pengelolaan keuangan daerah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan jabatan jabatan struktural, tapi jabatan yang melekat kepada struktural itu. Ya, konsekuensinya di situ. Misalnya saya menjadi seorang kepala dinas, otomatis tanggung jawab PA saya ambil. Ingat ya, jadi eh, bukan bahasanya apa eh, eh, PA macam tadi ya. Apakah kepala bidang tidak harus kepala bidang jadi PPTK kan? Kalau ada beberapa daerah yang eselonisasinya tidak sampai, ya mereka harus mencoba mengakali itu. Ya, seperti itu ya. Yang penting coba kalau adik-adik membaca Permendagri 77 tahun 2020, saya rasa adik-adik bisa paham semua itu ya. Nah, untuk sementara saya coba ringkas dari 77 ini, Permendagri 77 tahun 2020 tentang ini ya, pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ini dari mana? Ini dari 90 ya, Permendagri 90. Jadi Permendagri 90 dibuat, setelah itu perlu dibuat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah jabatan terkait jabatan pengelola ini. Sehingga muncullah 77 ini ya. Nah, 77 ini menerangkan jabatan terus menerangkan format ya kan. Format OPD, format-format pelaporan, format-format pengajuan itu di dalam
Permendagri 77. Ya, terlepas terlepas hal yang berbeda kalau kita mau pelajari sekarang kan ada SIMDA, ada lagi SIPD itu hal yang berbeda ya. Namun di sini adik-adik coba kenali dulu struktur dalam kekuasaan ini. Nah, di sini yang pertama adalah kepala daerah. Kepala daerah berarti dia bisa gubernur, dia bisa wali kota, dia bisa bupati. Nah, dia menurut jabatan keuangan daerah adalah dia ini pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, ya istilahnya ini. Nah, ada rangkaian proses ini, ya. Misalnya yang paling penting apa? Dia menetapkan KPA. Apa tadi KPA? Kuasa pengguna anggaran. Jadi tugasnya kepala daerah itu menetapkan KPA. Supaya apa? Supaya kewenangan beberapa kewenangan itu dia bisa delegasikan. Jadi masalah begini, dia mendelegasikan kewenangan ke seseorang, tapi tidak ada perdanya, ya kan? Misalnya begini, kuasa pengguna pengguna anggaran di tingkat OPD, itu kan kepala dinas harus bilang, oh ini saya menunjuk si A ini untuk jadi KPA di OPD saya ya. Nah, nama-nama itu disetor dulu ke BPKD atau tidak di ke Sekda. Oh kalau oke, baru kepala daerah menyusunkan SK itu surat keputusan kuasa pengguna anggaran. Nah, jangan sampai begini, lalainya begini di SK itu nama ini, tapi yang kerja di OPD nama ini jadi masalah. Karena itu berarti apa? Yang kena orang itu, bukan bupatinya atau wali kota, enggak. Orang yang menjadi KPA di OPD dia akan bertanggung jawab itu, bertanggung jawab. Kenapa dia bisa bertanggung jawab? Tidak mungkin kita menjawab begini, waktu kita dikasih kuasa sebagai KPA, terus tidak ada dasar perdanya, nanti ditanya, kenapa Anda mau tidak ada dasar hukumnya, Anda bekerja untuk mengelola uang negara. Nah, ingat baik-baik bahwa uang negara ini harus dikelola secara regulasi, ya. Jadi tugas-tugas utama ini bahwa yang paling penting adalah bahwa kepala daerah menetapkan menetapkan beberapa perangkat pejabat sehingga apa? Sehingga delegasi kewenangan itu bisa diberikan. Ini hubungannya ya. Kepala daerah bisa mendelegasikan sesuatu hal kalau ada perdanya. Perdanya dibuat dulu baru delegasinya dikasih. Kenapa harus ada perda? Karena ini terkait uang negara. Kita harus menjamin uang negara ini aman tidak dikelola oleh jabatan ini, jabatan struktural ini. Paham ya? Nah, itu pentingnya di kewenangan ini. Nah, sehingga misalnya menetapkan bendahara penerimaan pengeluaran dan lain sebagainya ini ya, bendahara pembantu ini dia hanya menetapkan itu sehingga apa? Dia bisa ini nih, ya, bisa mendelegasikan. Itu ingat ya, apa kepala daerah tusinya itu ya, jabatannya ini. Jadi yang kita concern adalah di sini, bukan jabatan jabatan kepala daerahnya ya. Ingat bahwa yang kita concern dalam ilmu ekonomi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Bukan jabatan kepala daerah, itu bukan. Ya, karena itu kan jabatan politik gitu ya. Sehingga yang kita lihat adalah jabatan ini. Apakah jabatan ini dia melaksanakan tidak terkait dengan hal-hal ini, kewenangan ini ya. Nah, terkait ini ya. Nah, di dalam melaksanakan kuasanya itu, kuasa pengelolaan itu, ya dia harus ini nih melimpahkan ini nih, delegasi, melimpahkan sebagian dalam artian begini, ada tanggung jawab moral dari kepala daerah tentang uang negara, uang ini. Walaupun dalam Permendagri sudah disebutkan bahwa kuasanya dilimpahkan sebagian. Berarti kan dia masih menanggung moral di situ. Tanggung jawab moral jika uang ini tidak di uang negara tidak dipakai dengan baik, maka tanggung jawab moralnya ada di bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, seperti itu ya. Itu makna dari regulasi ini, ya. Sehingga di sini disebutkan seluruh kewenangan atau kekuasaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah ini, ya. Siapa pejabat pengelola keuangan pejabat perangkat daerah? Itu adalah sekretaris daerah, kepala SKPKD sama SKPD. Itu pejabat perangkat daerah bukan seperti yang struktural. Tapi ada perubahan makna pejabat perangkat daerah itu adalah
bagian dari pengelolaan keuangan daerah, bukan jabatan struktural, paham ya? Nah, di luar ini adalah jabatan struktural ini. Nah, yang disebut dalam pengelolaan keuangan daerah, pejabat perangkat daerah, menurut pengelolaan keuangan daerah itu ada tiga saja. Sekretaris Sekda, Kepala SKPKD, sama Kepala OPD. Ya. Itu pejabat perangkat daerah yang dimaksud dari eh, 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 Permendagri 77 ya. Nah, itu yang slide ini yang dimaksud ya. Semoga adik-adik bisa paham dalam artian bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah Sekda ya. Sekda di sini dia sebagai koordinator, disebut sebagai koordinator ya kan. Walaupun yang kita kenal dia sekretaris daerah atau Sekda ya, orang singkat. Tapi jabatan dia dalam pengelolaan keuangan daerah disebut koordinator PKD ya. Dia yang paling penting dalam beberapa beberapa tugas dan peran dia ini, yang paling penting adalah ini nih, memimpin TAPD. TAPD tadi apa? TAPD apa? Tim anggaran toh, tim anggaran pemerintah daerah. Dia ini yang membahas ini. Jadi kalau macam ada perbedaan RKA dengan DPA itu persoalannya tinggal dilihat saya di TAPD-nya saja. Tapi kan ingat baik-baik bahwa TAPD menghasilkan nilai angka rupiah berapa juta dalam DPA atau RKA, tapi ada peran juga verifikasi dari DPRD. Nah, ini yang jadi masalah, TAPD mampu tidak berdiskusi dengan baik dengan DPRD. Nah, inilah peran-peran konkret yang harus diwaspadai oleh seorang sekda, bahwa dia mampu memimpin TAPD dan dia juga mampu mengkomunikasikan APBD, rancangan APBD kepada DPRD. Dia harus mampu mengkomunikasikan itu. Ya, karena kan DPRD kan ada itu istilah apa turun kunjungan kerja mereka ke daerah pilihan mereka kan, daerah pemilu apa istilah saya lupa, dapil mereka. Mereka kan ada kunjungan kerja ke dapil. Nah, ini kan ada orientasi kegiatan yang dilahirkan dari DPRD. Nah, sedangkan sedangkan pemerintah daerah eksekutif ini dia melahirkan kegiatan ini kan dari musrenbang kan. Nah, ini adalah ada dua sumber kegiatan ini. Nah, sehingga bijak-bijaknya TAPD untuk mengharmonisasi ini kegiatan yang lahir dari musrenbang, kegiatan yang lahir dari kunjungan kerja DPRD ke dapilnya. Nah, ini harus didiskusikan baik. Nah, peran Sekda ada di situ. Dia mengkoordinir Bapeda dalam bagaimana sekretariat DPRD itu bisa bisa menyusun apa kegiatan itu sesuai dengan Permendagri 77 ini atau tidak Permendagri 106 kah 107 itu ya. Yang sekarang kan dulu kan sampai kegiatan, program kegiatan. Tapi kan sekarang kan program kegiatan subkegiatan. Nah, bisa tidak TAPD ini mengkoordinir Bapeda supaya kegiatan apa istilah aktivitas yang dilahirkan dari kunjungan kerja di setiap dapil masing-masing anggota dewan itu bisa di bisa di apa ya bisa dicocok misalnya dicocokkan dengan subkegiatan yang ada di regulasi supaya apa supaya bisa diinput ya kan supaya bisa diinput dalam SIPD. Ini pekerjaannya siapa? Pekerjaannya sekretariat daerah, sekretariat DPRD itu. Dia bisa mengharmonisasi sehingga waktu inputan itu masuk ke Bapeda, ya kan, Bapeda melalui Sekda ini, Bapeda bisa mengerti, oh maksudnya ini cocok dengan prioritas daerah, ya kan. Nah ini hal yang eh, tugas lain adik-adik bisa baca, tapi tugas yang paling penting seorang sekretaris daerah adalah memimpin TAPD, ya. Memimpin TAPD ini tidak hanya bahwa mencoret kegiatan, menambah uang, mengganti kegiatan, istilahnya mencoba mengharmonisasi sumber dana. Itu kan ada kegiatan, ada subkegiatan yang bisa dibiayai oleh dua, dua, dua sumber dana itu kan jadi masalah itu. Masalahnya di apa? Di evaluasi. Misalnya satu kegiatan subkegiatan dibiayai oleh dua sumber dana, waktu kita evaluasi kegiatan ini diklaim oleh siapa?
Itu kan ada sih, sehingga kadang benang kusut juga penelusuran itu. Misalnya begini, saya mau bawa bawa semen ke kampung. Nah, untuk belanja barangnya ini pakai sumber dana A, tapi nanti distribusinya dari kota, dari toko semen ini sampai ke kampung pakai sumber dana B. Nanti waktu dia dievaluasi, evaluasi sumber dana, ini kegiatan ini kita klaim sebagai keberhasilan dari sumber dana A atau sumber dana B. Itu yang jadi permasalahan. Nah, TPD harus masuk di mengevaluasi usulan-usulan itu pada ranah itu, ya. Nah, itu yang adik-adik harus paham sebagai adik-adik sudah semester 7 bisa memahami peran-peran kritis yang ada di sini, ya. Nah, kalau saya konsen kepada tugas dan peran dari koordinator pengelola keuangan daerah dengan jabatan Sekda ini, dia harus memimpin TAPD, ya. TAPD ini apa? Dia bisa mengkoordinir OPD di dalam eksekutif, dia juga mampu mengharmonisasi harapan-harapan di DPRD. Ya, kalau fungsi lainnya dia kalau di luar konteks ini, ya, Sekda itu harus mampu cari uang. Cari uang dalam rangka apa? Apa intensifikasi atau ekstensifikasi PAD itu maksud saya. Tapi ada secara politik ya dia bisa bangun relasi ke pusat supaya dapat uang dari dana-dana pemerintah pusat. Tapi itu dari dalam konteks politik, politik anggaran, ya. Tapi dari segi ruang lingkup kita keuangan daerah, maka tiap PD mampu juga menciptakan peluang-peluang dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Nah, ini ya, adik-adik harus paham di sini terkait keuangan daerah. Nah, yang berikutnya ini ya, terkait dengan PPKD. Ya. PPKD ini, istilah PPKD ini dia melekat kepada jabatan Kepala SKPKD. Nah, ini biasanya itu ada SK, SK yang diterbitkan oleh gubernur kah, eh, eh, bupati kah, terkait jabatan PPKD ini. Dan biasanya namanya itu juga, misalnya seorang A, dia jadi kepala BPKAD, nah namanya juga berdasarkan SK, dia sebagai PPKD, ya, paham ya, untuk urusan keuangan daerah. Jadi di sini apa? Ada dua substansi utama di sini, ya. Dia bertanggung jawab sebagai urusan apa sebagai jabatan pengelola keuangan daerah berdasarkan SK tadi, tapi dia juga memimpin capaian urusan pembangunan. Urusan pembangunan berdasarkan apa? Pembau- Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi cukup hati-hati kita melihat ini. Jadi dalam artian begini, waktu kita ingin bertanya, efektifkah hubungan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Waktu kita tanya PA, pengguna anggaran atau kepala dinas, dia tidak akan paham itu. Ya, dia tidak akan paham itu konsep hubungan keuangan daerah keuangan daerah dengan pemerintah pusat dengan adanya otonomi daerah ini kan. Kan konsep otonomi daerah kan konsekuensinya kan desentralisasi. Desentralisasi ini kan kewenangan pemerintah pusat kasih bersamaan dengan uangnya kan, bersamaan dengan uangnya. Nah, PPKD ini bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan dan juga bertanggung jawab atas uang yang diberikan. Jadi perlu hati-hati memaknai ini. Kalau kita ingin bertanya, efektifkah apa sistem otonomi daerah, maka jangan kita tanya ke kepala dinas. Kepala dinas tidak akan tahu itu urusan itu. Ya, jadi adik-adik juga kalau misalnya meneliti ingin telusuri efektivitas dari kebijakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka respondennya jangan kepala dinas. Kepala dinas tidak tahu urusan itu dengan undang-undang otonomi daerah. Siapa yang tahu? Kepala SKPD yang menjalankan urusan keuangan daerah. Berarti siapa? Dia bisa kepala Bapenda, dia bisa kepala BPKD. Karena dia yang bertanggung jawab secara urusan pemerintahan. Ingat ya, bahasanya di sini urusan pemerintahan yang terkait dengan keuangan daerah. Paham ya? Jadi beda ya. Jadi beda. Kalau misalnya kita bertanya tentang penatausahaan keuangan daerah, boleh kita tanya kepala dinasnya.
Kepala dinas pendidikan ini bagaimana kok punya pengelolaan penata apa kok punya kan orang pejabat penata usaha keuangan daerah di tingkat OPD itu kan ditunjuk sama kepala dinasnya. Nah, kalau kita tanya efektivitas penata usaha keuangan daerah di tingkat OPD, maka responden utamanya adalah kepala dinas. Karena itu kewenangan mandat di situ. Tapi kalau kita tanya konsep besar otonomi daerah, desentralisasi fiskal atau hubungan keuangan ya, hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maka kita tidak boleh tanya BPKD kepala dinas. Kita harus tanya siapa pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, ini juga bisa dua ya, bisa dua. Bisa jadi begini ya, persoalannya begini. Kepala dinas BPKAD itu dia selaku PA, ya kan? Dia juga bisa menjawab selaku PPKD. Nah, kita ruang lingkupnya kita tanya yang mana. Nah, ini juga teman-teman harus hati-hati, harus hati-hati. Itu ya. Jadi kita perlu paham itu yang tadi saya bilang ya, apa kita harus paham konsep ini ya, konsep ini sehingga kita bisa sedikit bisa bercerita banyak tentang kewenangan-kewenangan yang ada di dalam APBD ya. Nah, ini ya, salah-salah satunya ini ya. Contoh konkretnya kayak tadi ya, pembagian peran. Kalau kita tanya efektivitas otonomi, maka bertanyalah sama PPKD. Tapi kalau kita tanya efektivitas penatausahaan keuangan di tingkat OPD atau di tingkat pemerintah daerah, maka kita tanya kepala dinasnya. Siapa PA-PA itu, pengguna anggaran itu. Itu baru nyambung. Tapi kalau kita wawancarai, kita tanya, kita tanya misalnya begini, kita mau lihat efektivitas penatausahaan, terus kita tanya kepala dinas kepala dinas BPKD, dia akan bilang tanya saja sama kepala dinasnya, uangnya kita sudah kasih itu. Uangnya kita sudah kasih, tanya saja sama mereka itu. Tapi kalau kita datang kita tanya, Pak, ini bagaimana ya otonomi daerah? Kenapa kenapa banyak sumber-sumber dana yang dipangkas dari pemerintah pusat? Kepala BPKD akan bisa jawab itu. Kepala BPKD akan jawab atas nama Sekda. Dia akan memberikan keterangan-keterangan atas nama Sekda. Kenapa memberikan keterangan atas nama Sekda? Karena Sekda memberikan kewenangan terhadapnya, terhadap apa? Pejabat pengelola keuangan daerah, PPKD itu, istilah PPKD itu. Ya, nah ini adik-adik harus ruang-ruang kritis yang adik-adik harus bisa pisahkan, bisa pisahkan antara suatu jabatan struktural dengan suatu jabatan PKD. Ya. Nah ini kepala PPKD ini ya. Nah yang berikutnya ini, yang berikutnya kepala SKPKD. Nah, kepala SKPKD ini sama juga tadi ya. Ini sama. Nah yang berikutnya ini masih ada di ruang lingkup. Jadi ceritanya begini. Kepala SKPKD ini ya, kepala SKPKD ini dia menunjuk ya dari pejabat yang ada di organisasinya atau di dinasnya. Dia menunjuk pejabat SKPKD untuk apa? Dia harus menunjuk apa? Untuk dia memegang BUD-nya, bendara umum. Ya, bendara umumnya harus harus siapa? Nah, dia menunjuk lagi. Jadi, paham ya ruang di sini pejabat strukturalnya adalah misalnya kepala SKPKD. Nah, kepala SKPKD ini kan dia pegang jabatan PPKD. Ingat ya, makanya tadi adik-adik harus harus apa istilah itu harus harus diingat ya. Nah, jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah itu ada istilahnya SKPKD. Ya. Nah, dia dia ini memberikan kewenangan kepada jabatan itu kepada salah satu ya, salah satu orang yang ada di organisasi itu untuk menjadi BUD, paham ya sampai sampai situ ya. Jadi misalnya dinas A. Nah, kita cari orang yang ada di dinas A. Nah, cari orangnya nih bagaimana cari orangnya nih? Tidak asal tunjuk. Tapi kan biasanya dia harus memiliki eselon sekian. Dia memiliki sertifikat, misalnya sertifikat BUD. Dia sudah mengelola, dia bisa menjadi BUD. Ada sertifikasinya. Tidak bisa asal nunjuk orang saja. Tapi ada kriteria-kriteria seseorang yang bisa diberikan kuasa BUD ini. Ya. Nah, ini tidak bisa berdasarkan surat keputusan yang ada di OPD, tapi apa? Keputusan kepala daerah, ya, kepala daerah. Nah,
Terlepas dari proses politik, nama-nama yang ada dalam SK kepala daerah itu adalah ini itu terlepas itu ada proses politik di situ ya. Ada proses politik di situ. Tapi kita tidak menyentuh orang ini yang akan menjadi enggak. Tapi yang penting adik-adik mengenal bahwa kuasa BUD itu yang ditunjuk itu dia tidak boleh diterbitkan perda. Perda juga enggak ya. Kenapa pertanyaannya begini, apakah bisa nama orang yang menjabat sebagai kuasa BUD itu dia diterbitkan oleh perda? Jangan. Mi- Misalnya begini, kalau orang itu meninggal, masa kita harus rubah perdanya? Tidak kurang efektif kan? Apakah perda itu hanya berlaku 5 tahun? Nah, sehingga pertanyaannya, kalau macam kenapa dia hanya diputuskan oleh surat keputusan kepala daerah? Karena apa? Kalau dalam perjalanan dia ada cuti kah atau apakah dia meninggal misalnya, masa kita harus ganti perda? Perda penyusunannya bisa mahal, lebih lebih mahal menyusun perda kan? Nah, ini yang kenapa kenapa efektif, kenapa dia di nama itu ditetapkan berdasarkan SK kepala daerah saja, tidak perlu berdasarkan perda, karena terkait efektivitas proses hukumnya, paham ya? Jadi tidak perlu kita sampai ke perda itu ya. Konsekuensi tidak ada yang kedua, alasan kedua, tidak ada konsekuensi politik terkait kuasa BUD yang perlu ditunjuk dari DPRD. DPRD tidak punya kewenangan untuk memerintahkan eksekutif orang ini yang menjadi BUD, tidak bisa. Nggak bisa itu. Paham ya? Kalau secara ilmu pemerintahan, kenapa Perda itu menjadi penting untuk dibahas? Karena Perda harus dibahas dengan DPRD. Karena apa? Karena konsep uang itu adalah milik milik rakyat. Itu filosofinya ya. Kenapa Perda itu harus dibahas oleh DPRD? Karena apa? Karena uang itu milik rakyat kan ceritanya begitu. Iya kan? Konsep Keynes itu kan begitu. Uang dikelola oleh rakyat. Sorry, uang ini miliknya rakyat, tapi rakyat ini ceritanya dia percayakan uang ini dikelola oleh negara, oleh negara. Nah, konstitusi negara itu kan ada MA, MK, DPRD, eksekutif kita. Nah, salah satunya fungsi kelembagaan negara ini DPRD. Iya kan, makanya kalian kenal oh DPRD ini adalah suara rakyat. Sehingga keputusan keputusan sorry, Perda itu harus dibahas dengan DPRD karena tadi saja filosofi tadi. Tapi kalau BUD bendara umum daerah tidak perlu kita minta izin DPRD, tidak perlu, itu haknya eksekutif, haknya haknya bupati wali kota. Sehingga kita hanya menetapkan dalam keputusan kepala daerah. Paham ya? Kenapa kalau ada pertanyaan kenapa eh, SK kuasa BUD itu tidak ditetapkan oleh Perda? Ngapain juga kita harus tetapkan melalui Perda? Cukup dengan keputusan kepala daerah karena efektivitas dalam pelaksanaan. Begitu ya. Alasannya itu. Nah, ini hal-hal yang dia kerjakan ini ya. Yang yang bisa dikerjakan oleh kuasa BUD ini. Jadi jabatan yang menerima kuasa bendahara umum daerah. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang berikutnya ini ya, PA. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Kepala SKPD. Nah, Jabatan Pengelolaan Keuangan Daerahnya adalah pengguna anggaran PA tadi. Nah, ini nih orientasinya ini ada nih. Fungsinya dia menyusun menyusun RKA, DPA, tapi pelaksanaannya bukan kepala dinas yang nyusun sendiri RKA. Tapi kan ada kita temui itu kepala dinas yang juga pegang dia juga mau nyusun DPA. Berarti itu kan apa ya? Rakus. Kepala dinas yang rakus. Dia memang tugasnya itu, tapi kan dia harus kasih mandat. Jadi ruang lingkup ini kadang masih kritis kita di Papua ini ya, adik-adik ya. Ada kepala dinas juga yang mau nyusun terjun langsung ke nyusun RKA, DPA. Itu kan tugasnya itu kan kau harus kasih mandat ke PPTK. PPTK yang nyusun itu saja berdasarkan RKPD. Ini kan ini kan bisa jalan kalau RKPD sudah ada kan. RKPD sudah ada KUA PPAS, baru orang kan nyusun itu surat edaran dari Sekda nyusun RKA, ya kalian nyusun. Nah, kepala dinasnya jangan nyusun.
Jadi kalau 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 kita membuat membuat kuesioner penelitian terkait RKA, DPA, jangan respondennya itu jangan kepala dinas. Kita cari tahu populasinya itu adalah eh, PPTK, begitu ya. Nah, ini tugas-tugas. Nah, kewenangan yang ada di sini di PA ini dimandatkan, dimandatkan kepada beberapa jabatan pengelola keuangan daerah, ya, di tingkat OPD, seperti itu ya. Nah, salah satunya ini ya, kepala dinas atau kepala unit SKPD, ya kan, menunjuk, ya, memberikan kuasa pengguna anggaran, ya kan. Nah, KPA ini menjalankan ini nih ceritanya nih. KPA juga bertanggung jawab atas ini, ya kan? KPA juga bertanggung jawab atas ini, tugas dan peran dari PA ini. Karena kan ada mandat yang diberikan, paham ya? Nah, biasanya sekretaris juga harus menjelaskan ini. Jadi sekretaris dinas, dia dia menjelaskan ini karena dia verifikasi terakhir, karena dia punya kuasa pengguna anggaran ini. Terus dia misalnya misalnya oh PPTK tidak bisa tanda tangan, jadi ada sakit, jadi kuasa pengguna anggaran tanda tangan aja tidak apa-apa, ya kan? Misalnya apa eh, PPTK sakit, tidak bisa, tangan tidak bisa bergerak, tidak bisa tanda tangan, kuasa pengguna anggaran bisa tanda tangan itu untuk uang cair, ya kan? Itu bisa. Nah, ini di delegasi, ini mandat. Sampai di OPD ini kewenangan mandat. Kuasa pengguna anggaran. Ya. Tugasnya ini. Ya. Ingat tugas pertama, bertanggung jawab kepada PA, pengguna anggaran. Ya. Nah, ini ya, yang perlu diperhatikan hubungan. Ini kan hubungan-hubungan struktural juga ada, hubungan-hubungan fungsional juga ada terkait jabatan-jabatan pengelolaan keuangan daerah. Ya. Nah, di sini eh, jika ya ini dalam kondisi tertentu ya, KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Ini PPK ini, jabatan ini untuk kalau kita pengadaan barang dan jasa ya, dapat dibantu oleh pegawai. Nah, bisa diambil itu. Nah, pertanyaannya begini, jika seorang ASN di ruang lingkup OPD itu dia tidak memenuhi kriteria sebagai pegawai pembantu atas jabatan pejabat pembuat komitmen. Nah, kita ambil dari mana? Ambil fungsional, ya, ambil fungsional. Biasanya itu ada yang lalai, dia ambil non ASN, itu yang jadi temuan. Kenapa kok ambil orang yang belum jadi aparat sipil negara untuk mengelola uang negara? Itu gagal. Itu tetap masalah. Karena ini uang negara harus dikelola oleh aparat negara, ya, sehingga kalau memang misalnya di daerah-daerah, biasanya daerah-daerah apa pemekaran ya, itu biasanya ASN-nya kan sedikit ya, orang masih belum banyak, sehingga waktu waktu misalnya semua pegawai tidak memenuhi kriteria pembantu PPK, maka ambil fungsional. Jangan kau ambil jangan kau ambil orang yang belum jadi ASN atau honorer. Jangan kau ambil. Kalau kau ambil terus bantu kau untuk mengelola mengelola pejabat pembuat pembuat komitmen, kalau ada temuan, kau masalah. Siapa yang masalah? Kuasa pengguna anggaran. Anda sudah merangkap, Anda sebagai kuasa pengguna anggaran, misalnya sekretaris, Anda juga sebagai pejabat pembuat komitmen, Anda memanggil orang yang bukan ASN untuk mengelola uang negara. Anda masalah. Sehingga jalan tengahnya apa? Ambil fungsional. Ambil fungsional. Kalau tidak ada, lapor ke Sekda. Minta orang yang berlebihan fungsional di OPD sana untuk diperbantukan pada OPD saya. Itu jalan tengahnya. Jangan kalian, jangan misalnya, misalnya adik-adik sudah, Tuhan sayang sudah jadi pegawai, misalnya jadi pejabat pembawa komitmen untuk pengadaan barang dan jasa, adik ambil honorer, jangan. Terus dalilnya bahwa kekurangan sumber daya manusia, kan ada peran lain, ada tugas bisa minta perbantuan, toh. Misalnya dari bidang infrastruktur,
sorry, dari dinas infrastruktur kita minta, tolong satu pegawai diperbantukan ke dinas saya karena saya tidak punya fungsional ini. Bisa kan? Jangan, yang penting jangan kok ambil. Jadi konklusinya begini, untuk mengelola uang negara jangan dilakukan oleh honorer. Titik, ya. Jangan dilakukan oleh honorer. Dia dilakukan oleh dia ASN, dia punya NIP. Jangan honorer. Itu masalah. Nah, ini hal-hal penting yang ada di apa eh, eh, tingkat OPD ya. Ini ini kuasa pengguna anggaran KPA. Nah, yang berikutnya adalah PPTK ini yang tadi. Nah, ini yang banyak ini. Jadi kalau adik-adik yang semester 7 coba buat skripsi itu arahnya ke PPTK. PPTK ini banyak masalah banyak ini ya. Ya, banyak apa istilahnya bermainnya banyak. Nah, di sini bukan dalam artian ya bermain karena mungkin kebutuhannya yang terlalu tinggi sehingga uang negara ini kadang ruang kritisnya ada di sini PPTK. Nah, bisa jadi ini adik-adik bisa melihat apakah tugas dan peran-peran PPTK di OPD ini sudah maksimal atau tidak. Ya, misalnya ini, apakah PPTK itu lapor tidak ini mengenai laporan kira pelaksanaan kegiatan subkegiatan, ya toh? Misalnya ini, apakah dokumen administrasi pembayaran ini dilakukan langsung oleh PPTK tapi tidak dibantu, ya kan? Nah, misalnya kalau ada PPTK yang tidak ini, apakah PA dengan KPA bertindak atau tidak? Ya kan? Karena begini, PPTK itu kalau dia tidak tadi konsep tadi, karena dia kewenangan mandat, maka kalau PPTK tidak ada, PA dengan KPA mengambil alih tugas itu, tanda tangan. Ya toh, PPTK kalau tidak ada, KPA bisa tanda tangan. Paham ya? Nah, ini yang hal-hal yang bisa menjadi ruang lingkup beberapa kajiannya. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting di poin ini. PPTK ditentukan berdasarkan pertimbangan. Sekarang begini, kalau dia kelola sumber dana banyak, mendingan PPTK-nya buat banyak saja SK-nya. Ya, jangan kita kasih misalnya begini, banyak sekali kegiatan tapi hanya satu PPTK. Apa ya? Menjadi menjadi kurang efektif. Nah, yang jadi masalah lagi, konsekuensinya begini. Kalau semakin banyak PPTK, apakah PPTK itu harus dikasih honor tidak? Seharusnya tidak. Ya. Kenapa kita harus kasih ada honorarium PPTK? Itu jangan. Ngapain kita harus kasih honor ke PPTK? Tidak perlu kasih honor ke PPTK. Tidak perlu. Itu yang kadang dilakukan di beberapa OPD begitu. Menetapkan honorarium terhadap PPTK. Nah, dia kenapa kenapa dia tidak perlu dikasih honor? Karena melekat tugas dan fungsi dia sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi dia tidak berhak menerima honorarium, honor atau insentif, tidak perlu itu. Ngapain kita kasih PPTK honor? Tidak perlu. Tapi pertimbangan politik bisa beda. Tapi kalau keuangan daerah tidak boleh. Ngapain kita kasih PPTK honor? Nah itu ya. Nah ini sini ya dalam hal tidak terdapat. Nah ini ya. Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dan KPA dapat menuju pejabat fungsional, PPTK ini ya, yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini yang menjadi penting hati-hati sekali dalam menetapkan seorang PPTK. Karena dia mengemban karena apa? PPTK ini dia menyusun menyusun istilahnya menyusun kegiatan menyusun sub kegiatan, dia melaksanakan sub kegiatan, dia juga mempertanggungjawabkan sub kegiatan. Jadi hati-hati dengan PPTK. Ya, PPTK itu hati-hati. Jadi dia ada menjalankan pengelolaan pada tiga tahapan tadi. Dia merencanakan, dia melaksanakan, dia mempertanggungjawabkan. Jadi kalau kita dalam ruang lingkup efektivitas dari realisasi anggaran, realisasi fisik, realisasi anggaran, tanya saja PPTK-nya itu pada tahapan pelaksanaannya seperti itu. Nah, itu tugas dari PPTK ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, yang berikutnya ini ya.
Yang berikutnya ini, bendahara penerimaan. Ini kan bendahara penerimaan ini kan dia hanya kalau di tingkat tingkat SKPD ya dia cuma berkoordinasi tentang nomor rekening. Ya, di beberapa daerah kan sudah tidak boleh transfer, tidak boleh non tunai ya, tidak boleh tunai, harus non tunai, harus transaksinya pakai rekening begitu ya, atau tidak apa eh, eh, yang sekarang ini ya, apa istilahnya ini OVO apa ya, mungkin begitu ya. Tapi yang penting jangan dia tunai ya. Jangan dia tunai. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan bendahara penerimaan sebenarnya. Uang masuk ya, terus dia mengkalkulasi pajak ya. Kalau misalnya dia bendahara penerimaan di Bapenda, berarti dia menjamin penerimaan retribusi daerah ya. Misalnya dari Samsat ya atau dari beberapa Samsat yang ada dia bisa mengcompare apa uang yang masuk, terus dia berperiodik lapor itu bendara penerimaan di Bapenda itu dia periodisasi lapor ke BPKAD, dia harus lapor ke BPKAD seperti itu pada ruang lingkup di atas. Kalau ruang lingkup OPD dia juga rutin itu lapor itu ya, lapor transaksi yang ada di rekening penerimaan. Nah, itu tugasnya siapa? Itu tugasnya akuntansi sebenarnya. Itu sudah masuk di sini adalah tugasnya akuntansi. Hal-hal yang perlu dipelajari karena saya juga kurang paham juga kalau sampai masuk ranah ranah akuntansi ya. Tapi secara agregatnya seperti itu ya. Ruang lingkup dari eh, eh, bendahara penerimaan. Nah, ini di sini ada penegasan bahwa dia harus ditetapkan oleh kepala daerah SK juga ya, tidak bisa oleh SK ini SK apa kepala dinas ya. Kalau menurut saya harus SK SK bupati wali kota atau gubernur terkait jabatan penerimaan jabatan bendahara penerimaan ya. Nah, di sini ada tanggung jawab ini ya, ada tanggung jawab di sini yang paling penting ya, bertanggung jawab secara administratif dan fungsional ya. Bendahara penerimaan ke PA, sedangkan bendahara pembantu ke KPA. Misalnya gini, bendahara penerimaan itu dia lapornya ke pengguna anggaran atau KPA, sedangkan pembantunya dia lapornya ke KPA. Sedang itu hubungan administratif dalam penatausahaan keuangan. Tapi kalau tanggung jawab fungsional, bendahara penerimaan ini dia harus lapor ke BUD, ya. Jadi bendahara penerimaan ini kalau dia lapor ke BUD, BUD itu siapa? BPKD. Kalau dia lapor ke BUD, maka dia disebut fungsional, hubungan fungsional. Sedangkan kalau dia misalnya lapor ke PA atau tidak KPA, dia itu hubungannya administratif, ya. Jadi benda hubungan antar kalau ditanya hubungan bendahara dengan BUD itu kayak apa? Hubungan bendahara penerimaan dengan PA itu seperti apa? Nah, kalian bisa jawab itu adik-adik. Kalau bendahara penerimaan hubungan dengan BUD itu adalah hubungan fungsional, ya, hubungan fungsional atas jabatan keuangan yang diberikan. Tapi kalau dalam lingkup OPD dia disebut hubungan administratif, ya. Sehingga kalau ada temuan dari segi administrasi, dia tidak perlu diselesaikan pada bendahara umum daerah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kepala dinas, PA, KPA harus bertanggung jawab. Karena ini kewenangan mandat. Ingat bahwa jika ada salah administrasi di bendahara, maka PA, KPA bertanggung jawab. Karena itu kewenangan mandat. Paham ya? Kewenangan mandat itu makanya tidak bisa fungsional administrasi. Jadi kalau ada salah administrasi, kalau ada temuan di bendahara, kalau dia memiliki konsekuensi, kepala dinas tanggung jawab dan bendahara itu tanggung jawab kalau ada kasus. Jadi dua-dua tanggung jawab, paham ya? Karena dia hubungannya administratif. Beda dengan hubungannya bendahara penerimaan dengan BUD, hubungannya fungsional, paham ya? Ya itu teorinya seperti itu ya. Pelaksanaannya bisa beraneka ragam. Oke, nah yang berikutnya ini ya. Berikutnya ini bendahara pengeluaran sama ya. Tapi bendahara pengeluaran ini ya, ini hal yang paling
yang paling penting adalah mungkin yang perlu adik-adik pahami bahwa ada beberapa tugas yang diemban oleh ini ya. Dia menetapkan beberapa ini ya. UP, GU, TU dan LS ini ya. Ini ada beberapa ruang lingkup yang adik-adik harus paham ya. Dan ada kelengkapan-kelengkapan dokumen ya. Bagaimana tanggung jawab PPTK di situ, terus apa pejabat pengelola penata usahaan di situ sekretaris dan apa bidang bidang apa keuangan ya, administrasi dan keuangan dia eh, pengajuannya bagaimana dalam ini ya. Nah, ini bendara bendara pengeluaran lebih ribet ya. Bendara pengeluaran menurut saya lebih ribet. Yang paling ribet kalau misalnya dinas-dinas yang punya potensi potensi retribusi. Nah, itu bendara penerimaannya bisa ribet juga itu. Karena dia harus peran mengumpulkan kan. Dia peran mengumpulkan. Nah, itu. Nah, ini adalah beberapa jabatan mengenai eh, bendahara pengeluaran. Nah, yang paling penting adalah di sini. Di sini ya. Di sini. Poin ini dulu. Bahwa di sini dia disebut bahwa menolak perintah bayar dari PA. Jadi ingat ya, walaupun dia mandat, ya dia mandat, bendahara itu harus berani, tapi kan tidak mungkin berani menolak menolak perintah. Misalnya begini, kepala dinas bilang begini, kau transfer saya satu ikat dulu. Ya, paham kan? Misalnya, iya satu ikat. Kau transfer saya satu ikat dulu. Berarti kan pasti bendahara itu tidak mampu menolak. Ini yang jadi masalah. Prakteknya itu begitu, tapi regulasinya dibilang berani menolak. Nah, ini hati-hati jebakannya di situ. Waktu kepala dinas suruh kau transfer 100 juta atau satu ikat itu, kau transfer masuk, kau harus buat buat buktinya kan. Nah, waktu kau tidak buat bukti terus diperiksa, kau cuma bilang, itu kepala dinas yang suruh saya transfer satu ikat. Loh, kenapa kau transfer? Karena dia atasan saya. Salah. Karena apa? Ini kewenangannya ada ini. Kewenangan dari bendahara pengeluaran menolak perintah bayar dari PA. Ini tegas ini. Menolak perintah bayar dari PA. Jadi kalau PA dia suruh kau transfer satu ikat, tapi kau rasa itu tidak boleh, ya kau bilang tidak boleh. Tapi kan dalam prakteknya itu kan sulit ya. Kau menolak perintah kepala dinas, besok kau sudah paganti itu. Kau tidak lagi menjadi bendara pengeluaran, kau sudah paganti. Itu yang terjadi. Tapi awas hati-hati karena waktu pemeriksaan kau kena bendahara kembalikan uang. Yang tanggung jawab apa bendahara? Karena bendahara pengeluaran beratnya karena ada narasi ini. Bendahara diperbolehkan menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi kalau misalnya kepala dinas malam-malam suruh transfer uang, ya kau jangan transfer. Paham ya? Gitu. Nah, tugas yang paling berikutnya adalah ini. Bendahara pengeluaran dilarang terlibat pada aktivitas pekerjaan. Jangan. Itu tugasnya PA. Sorry. Tugasnya PPTK mengkomunikasikan kegiatan dengan mitra. Bukan tugasnya bendahara. Ya. Bendahara hanya kalau ada permintaan pencairan, bendahara melihat bukti-bukti dari pihak ketiga membantu. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau misalnya bendahara menjamin orang pihak ketiga untuk mendapatkan pekerjaan, nggak boleh. Kalau menjadi masalah di kemudian hari itu ya. Nah, itu hal-hal kritis dari bendahara pengeluaran ya. Nah, itu ya. Adik-adik bisa 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 membacanya ya. Oke. Nah, ini yang terakhir yang slide terakhir ini, dua terakhir ini ya. Nah, ini yang terkait contohnya, contoh-contoh terkait. Nah, di sini ada jabatan struktural, terus dia dia berkaitan dengan pelaksanaan programnya itu di mana, terus jabatan PKD-nya itu di mana. Nah, misalnya di sini ya, Sekda ya, Sekda eselon 2 ini di tingkat provinsi ini dia pada tanggung jawab program kegiatan. Jabatannya dalam ini adalah tadi ya koordinator ya, koordinator pengelolaan keuangan daerah ya. Sedangkan kepala dinas badan tanggung jawabnya program juga ya, PPKD atau PA. PPKD kalau dia ada OPD yang berurusan memiliki urusan
pada urusan keuangan daerah. Jadi untuk membedakan PPKD dengan eh, apa, sorry, untuk menelusuri SOTK yang OPD ini dia bertanggung jawab atas PPKD itu yang bagaimana? Yang paling mudahnya begini, jika OPD itu melaksanakan urusan keuangan negara, keuangan daerah, maka dia PPKD. Bisa jadi dia PPKD, ya. Nah, itu hal yang mudah. Dan biasanya itu BPKD, ya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kadang ada asetnya, ya. Dan aset daerah. Nah, sekretaris dinas, nah ini, sekretaris dinas ini PPK ini. Jadi kalau macam dia menjadi sekretaris Bapeda, sekretaris dinas itu, dia memiliki apa? Dia diberikan tanggung jawab untuk PPK, PPK SKPD. PPK itu apa tadi? Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah itu. Dia bertanggung jawab itu atas bendahara itu, ya. PPK dia memiliki. Jadi kalau ada kesalahan hubungan administratif antara bendahara, maka PPK harus bertanggung jawab, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kepala biro dia KPA, ya, dia kuasa pengguna anggaran. Karena ada sekda ya kan, biro itu biasanya di bawah sekda ya, sekda. Nah, kabit perbendaharaan, nah itu biasanya kuasa BUD. Jadi misalnya ada kabit akuntansi, kabit perbendaharaan, kabit anggaran. Nah, biasanya perbendaharaan itu yang bisa menjadi kuasa BUD. Siapa yang kasih mandat ini? Kepala Kepala apa? Kepala PPKD. Kepala PPKD menunjuk jabatan struktural Kabid Perbendaharaan memegang jabatan PKD. Jabatan PKD apa? Kuasa BUD. Gitu ya. Jalan ceritanya begitu strukturnya. Nah, ini juga kalau Kabid, misalnya kalau tanya lurah itu apa? Lurah itu bisa PPTK. Nah, ini yang jadi masalah kadang. Adik-adik kalau pikir kenapa rumah sakit itu apa rumah sakit itu dia tidak punya uangnya karena dia tergantung dari dinas. Dia hanya diberikan tanggung jawab antara KPA atau PPTK. Makanya tidak ada uangnya mereka. Mereka tergantung dari PA. PA-nya siapa? Dinas Kesehatan. Nah, akhirnya kan argumentasi yang terbangun belakangan ini adalah bolehkah RSUD itu menjadi OPD sehingga dia melekat jabatan pengelolaan keuangan negara sebagai PA. Nah, ini kan makanya kenapa RSUD itu tidak ada uangnya. Ya memang, karena lihat jabatannya ini. Ini KPA PPTK jabatan pengelola. Terus dia apa? Karena apa? Dia hanya tanggung jawabnya pengelolaan kegiatan dan subkegiatan. Kalau dia kepala rumah sakit itu, RSUD itu dia tanggung jawab program, makanya dia dia bisa PA gitu ya. Sehingga kasihan RSUD ini. Nah, sedangkan yang ini dia bertanggung jawab sebagai PPTK. Fungsional juga dia bisa menjadi PPTK. Ya, seperti itu. Nah, ini pada tingkat provinsi. Nah, tingkat kabupaten sama saja ya. Di tingkat kabupaten sama saja. Nah, ini contoh-contoh ya. Sekda ya. Nah, kalau menurut hemat saya, adik-adik coba telusuri hal-hal yang paling spesifik di PPTK ini. Karena begini, monitoring, kita melakukan evaluasi program, yang paling banyak mengetahui tentang subkegiatan itu adalah PPTK. Dalam artian uangnya, realisasi keuangan, terus realisasi fisik. Nah, itu biasanya PPTK yang banyak mengetahui ya. Nah, itu mungkin adik-adik ya sedikit materi tentang apa materi ini terkait dengan pengetahuan kita tentang pejabat pengelola keuangan daerah. Yang paling terpenting adalah adik-adik bisa memilah kita ilmu ekonomi pada ruang lingkup apa, ya, terus akuntansi berbicara keuangan daerah pada lingkup apa, ya. Kalau konsen saya pribadi bahwa bendahara pada level bendahara itu banyak banyak harus digeluti oleh akuntansinya karena di situ ada standar akuntansi pemerintah yang kita harus yang mata kuliah itu banyak di akuntansi ya. Tapi tentang efektivitas kebijakan-kebijakan publik yang terkait menggunakan eh, dana-dana dana-dana negara itu kita bisa 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 melihat itu ya.
dalam artian efektivitas dalam apa peran PA ya dalam proses pengambilan kebijakan karena kebijakan penggunaan anggaran atas jabatan pengelolaan keuangan daerah ini juga kepala dinas bertanggung jawab atas dokumen perencanaan ya kan dokumen perencanaan 5 tahun di dinasnya terus RKPD tahunan sama RPJMD dan juga RPJMD kan RPJMD dan RPJP ya jadi ceritanya seperti itu aja walaupun dia jadi PA tapi dia punya tanggung jawab terhadap RKPD nah dia juga tanggung jawab tentang RPJMD ya RPJMD isinya visi misi bupati RKPD ini isinya prioritas ya prioritas tahunan yang diturunkan dari RPJMD ya. Nah, secara keseluruhan ini kita berusaha menjawab RPJP. Nah, itu ya konsepnya. Jadi ya ruang lingkup ilmu ekonomi berbicara keuangan daerah coba kita adik-adik coba bisa potret begitu ya. PA, ya KPA, PPK. Coba kita bawa apakah kewenangan-kewenangan mereka ini bisa eh, 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 apa mengungkit realisasi-realisasi atau kinerja pada dokumen-dokumen strata pemerintahan. Nah, itu yang mungkin ya adik-adik ya beberapa hal yang penting yang adik-adik pahami. Thank you.